Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Mantra Terakhir di Desa Kaligeni. Sebelum kita mulai ceritanya, buat teman-teman yang belum like and subscribe channel DKN Horor, silakan untuk like and subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel DKN Horor ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai ceritanya. Berlokasi di Desa Kaligeni, sebuah desa terpencil di kaki Gunung Sindoro, Jawa Tengah. Di desa ini terdapat sebuah kisah legenda tentang ilmu hitam, legenda ilmu hitam Desa Kaligeni. Di kaki Gunung Sindoro terdapat sebuah desa bernama Kaligeni yang tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia luar. Desa ini terkenal karena masyarakatnya yang masih memegang teguh kepercayaan mistis. Mereka percaya pada ilmu hitam yang diwariskan turun-temurun. Dan nama Mbah Prawira menjadi pusat cerita. Mbah Prawira adalah seorang dukun sakti yang konon menguasai mantra terakhir, sebuah ilmu hitam yang dapat memanggil kekuatan gaib terkuat. Namun, mantra itu memiliki syarat, pengorbanan besar berupa nyawa manusia. Malam itu desa di Kaligeni diliputi kabut tebal. Seorang pemuda bernama Arga baru saja pulang dari kota setelah bekerja selama 5 tahun. Ia mendapati desanya tidak seperti dulu lagi. Warga jarang keluar rumah dan tatapan mereka penuh dengan ketakutan. "Kamu sudah dengar soal Mbah Prawira?" tanya seorang tetua desa kepada Arga. Arga menggeleng. Ia tak percaya hal-hal mistis, meski tumbuh di desa itu. "Dia kembali menguasai ilmu hitam. Satu persatu warga hilang, dan kami yakin itu ulahnya," lanjut tetua desa itu berbincang kepada Arga. Arga menganggap cerita itu hanyalah tahayul. Namun, saat malam tiba, ia mendengar suara aneh dari balik rumahnya. Suara gesekan dan desis seperti ular. Dengan rasa penasaran, ia membuka pintu belakang. Di sana, ia melihat bayangan hitam besar berdiri diam. Sepasang mata merah menyala menatapnya tajam. Sebelum ia sempat berteriak, bayangan itu menghilang. Keesokan harinya, berita tentang kematian seorang warga, Pak Sukar, menyebar di desa. Tubuhnya ditemukan di pinggir hutan dengan kulit yang menghitam dan mulut yang membiru. Desas-desus bahwa ia adalah pengorbanan untuk ilmu hitam Mbah Prawira semakin kuat. Arga memutuskan menyelidiki sendiri. Ia pergi ke rumah tua Mbah Prawira yang terletak di pinggir desa. Sebuah rumah reot yang sudah lama tak dihuni. Namun, yang ia temukan adalah jejak kaki aneh di tanah bercabang seperti kaki kambing. Di dalam rumah itu, Arga menemukan sebuah buku tua yang penuh dengan mantra-mantra berbahasa Jawa kuno. Salah satu halaman menggambarkan mantra terakhir dengan simbol-simbol aneh dan sebuah ilustrasi menyeramkan dari sosok berjubah hitam dengan tanduk melengkung. "Tidak mungkin ini nyata, tidak mungkin," gumamnya. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa tubuhnya dingin. Ada peringatan di bawah mantra. "Barang siapa membaca ini, maka nyawa menjadi bayarannya." Malam berikutnya, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini, suara itu menyerupai ratapan wanita. Arga keluar dan melihat kerumunan warga berkumpul di balai desa. Di sana, seorang wanita muda, Sari,
menangis histeris. Ayahku hilang. Ayahku hilang di hutan. Aku yakin ini ulah Mbah Prawira, seru wanita itu. Warga yang ketakutan hanya diam. Tidak ada yang berani mencari. Namun, Arga merasa bersalah. Ia memutuskan membantu Sari. Di tengah malam, mereka memasuki hutan. Angin dingin menusuk kulit, dan suara burung hantu memecah keheningan. Saat semakin dalam, mereka menemukan sosok tubuh tergantung di pohon besar, mengenakan jubah hitam. Namun, saat Sari mendekat, tubuh itu bergerak. Dengan suara parau, tubuh itu berkata, "Kalian tidak seharusnya ke sini." Tiba-tiba tubuh itu melompat dan menghilang di kegelapan. Arga dan Sari berlari sekuat tenaga, tapi mereka merasa seperti dikejar sesuatu. Saat tiba di desa, mereka melihat rumah-rumah warga dihancurkan oleh kekuatan gaib. Angin kencang berputar seperti tornado kecil, dan suara tawa menggelegar memenuhi udara. Arga menyadari bahwa buku yang ia temukan adalah kunci dari semua ini. Ia mencari seorang kakek bijak bernama Ki Sarmadi, yang dikenal sebagai penolak bala di desa itu. "Mantra itu hanya bisa dihentikan jika pemanggilnya dihancurkan," kata Ki Sarmadi. Dengan petunjuk Ki Sarmadi, Arga dan beberapa warga yang berani menuju rumah tua Mbah Prawira. Di dalam rumah itu, mereka menemukan sebuah ritual sedang berlangsung. Sosok berjubah hitam berdiri di tengah lingkaran darah dengan lilin yang menyala di sekitarnya. "Akhirnya kalian datang," suara berat itu menggema. Sosok itu adalah Mbah Prawira. Tubuhnya sudah berubah, kulitnya menghitam, dan matanya bersinar merah. Dengan keberanian, Arga mencoba membaca mantra di buku yang ia bawa, tapi suara-suara gaib mengganggunya. Mbah Prawira melancarkan serangan gaib berupa angin panas dan bayangan yang menyerang mereka. Namun, Sari tiba-tiba mengambil buku itu dan membaca mantranya dengan lantang. Tubuhnya bergetar dan darah mengalir dari hidungnya, tetapi ia tidak berhenti. Sebuah ledakan besar terjadi, menghancurkan rumah itu. Saat debu mereda, Arga melihat tubuh Sari tergeletak. Ia berlari mendekat, tapi napas Sari sudah terhenti. Mbah Prawira juga lenyap, dan suasana desa kembali tenang. Namun, harga yang harus dibayar sangat besar. Warga desa Kaligeni kini hidup dengan rasa kehilangan. Tapi mereka bersyukur karena kegelapan itu telah pergi. Arga yang kehilangan seseorang yang baru saja ia kenal memutuskan untuk tinggal di desa dan menjaga agar ilmu hitam itu tidak pernah kembali. Namun, di sudut desa, sebuah bayangan hitam kembali muncul di malam yang sunyi, mengisyaratkan bahwa kejahatan itu mungkin tidak benar-benar hilang. Pesan moral dari cerita ini, kejahatan seringkali meninggalkan jejak meski telah dihentikan. Dibutuhkan keberanian, pengorbanan, dan kebersamaan untuk melawan kegelapan tersebut. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.